Halo semuanya, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan judul pelajaran kita kali ini adalah The Sign atau tanda. Kita tahu bahwa kita berada di sini, di bumi ini, dalam kondisi ini karena pikirannya setan. Dan kita tidak berencana untuk di sini dalam kondisi ini terus. Dan kalau kita tidak mau di sini dalam kondisi ini terus, kita harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kenapa kita berada di sini dalam kondisi ini. Jadi, untuk kembali ke sini dalam kondisi waktu Tuhan menciptakan manusia, kita harus menerima the mind of God. Jadi, kita bisa lihat perbedaannya di sini adalah kondisi dan persamaannya adalah di sini. Walaupun sama-sama di sini, kondisi Adam dan Hawa sebelum berdosa dan kita berbeda. Kondisi di lokasi yang sama berbeda. Orang yang mau kembali tidak akan melakukan apa yang menghantarkan ke sini di dalam kondisi ini. Dan untuk tidak dalam kondisi ini di sini, jangan melakukan yang membuat sampai berada dalam kondisi ini. Kalau kita berhasil keluar dari kondisi ini di sini, apa penyebabnya? Karena kita mengerti apa yang membuat kita masuk ke dalam kondisi ini, sehingga kita tidak akan mengulanginya lagi. Karena kita tidak bisa keluar kalau kita tidak tahu apa yang membuat kita ke sini. Untuk keluar dari kondisi ini, kita harus keluar dari sini juga. Keluar dari sini setelah keluar dari kondisi ini. Harus keluar dari kondisi ini dulu, barulah keluar dari sini. Kalau kita kembali ke sini dengan kondisi yang siap untuk menempati di sini yang dirubahkan 1000 tahun kemudian. Kita hidup sekarang dan belajar bagaimana kita berada dalam kondisi ini. Kita mau keluar dari kondisi ini, kita sudah belajar dari kondisi mereka dan kita tidak mau mengulangnya. Dan karena tidak mau mengulang, apa yang kita pelajari? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mengikuti instruksi yang Adam dan Hawa lalai untuk ikuti. Jadi kita belajar dari dulu mereka tidak melakukannya, dan sekarang kita pastikan kita melakukan apa yang mereka tidak lakukan. Adam dan Hawa diusir dari Eden setelah sekali melanggar. Jadi, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Apa ikut instruksinya yang perlu kita tahu? Lihat betapa dekatnya. Pertanyaannya, kenapa dengan lihat tanda-tanda, tiba-tiba apa yang harus kita lakukan itu penting? Karena tanda menunjukkan waktu kerja sudah mau habis. Untuk melakukan sesuatu yang lawannya dari yang membawa kita ke kondisi ini sudah mau habis. Jangan tetap kita melakukan hal-hal yang tidak membawa kepada keselamatan. Jadi, kita harus tahu tandanya. Kita bisa hidup dalam penurutan walau dalam kondisi seperti ini. Tetapi nafas kehidupan kita tidak dihidupkan oleh kondisi ini di sini. Kalau Yesus katakan, "Ketahuilah sudah dekat waktunya," berdasarkan tanda, artinya itu penting, walaupun kita tidak bisa melihat pentingnya. Jadi, penting bukan berdasarkan kita bisa lihat pentingnya. Penting itu kalau the wisdom of God atau hikmat Tuhan mengatakan bahwa itu penting. Jadi kita perlu untuk live by faith, not by sight. Hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kita tahu di Matius 24 ayat 3, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa tandanya?" Dan di ayat 4, Yesus jawab, "Jangan tertipu." Pertanyaannya, apakah itu menjawab apa yang ditanyakan? Itu menjawab walaupun tidak langsung. Pertanyaannya, kenapa demikian? Itu berdasarkan konsep. Karena kalau kita berdoa,
Kadang dijawab tidak sesuai dengan yang kita minta, tetapi sesuai yang kita butuhkan. Waktu ditanya apa tandanya, Tuhan Yesus tidak memberikan tandanya. Yesus memberikan tanda-tanda yang akan silih berganti sampai tutup pintu. Dia memberikan gambaran keseluruhan tanda-tanda yang Dia katakan, "Kalau kamu lihat ini, belum, ini baru awal." Apa yang ada di akhirnya? Di akhirnya, Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Di Matius 24, Yesus memberikan tanda keseluruhannya, rambu-rambu jalannya sampai tutup pintu. Yesus menjawab jamak, sementara yang ditanya adalah tunggal. Yesus katakan ini belum dan baru awal. Lawannya adalah sudah mau berakhir. Yang dikatakan di Matius 24 adalah belum atau masih awalnya. Yang ada unsur dekatnya adalah Injilnya yang akan menutup itu. Artinya semua ini terjadi dan tidak akan masuk tutup pintu kalau Injil belum habis dan tuntas dikabarkan. Injillah yang mendikte kapan tutup pintunya, dan akhirnya ditentukan dengan Injil dikabarkan. Jadi, kalau kita tidak comfortable untuk menjelaskan Injil, kita tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus dipercepat. Pertanyaannya adalah tunggal. Yesus di ayat 14 Matius 24 mengatakan akhir daripada jamak. Dan kita lihat di Matius 24 ayat 15 dikatakan waktu kamu lihat. Jadi lihat artinya ada sesuatu yang dilihat. Harus sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Jadi waktu kamu melihat abomination of desolation yang dikatakan Daniel, pertanyaannya, kenapa yang dikatakan Daniel? Itu karena Daniel punya itu adalah cerita peristiwa yang sangat spesifik, bukan hanya definisi kondisi abomination. Oleh sebab itu, kita ke buku Daniel untuk mencari abomination, dan kita temukan ada 2 ayat. Yang pertama di Daniel 11 ayat 31 dan di Daniel 12 ayat 11. Dan kita akan bahas Daniel 11 ayat 31 dulu. Dikatakan, "An arm shall stand on his part." Kita akan lihat apa arti daripada arms. Kita ke Yesaya 44 ayat 12. Di sini kita bisa lihat bahwa arms itu adalah strength atau kekuatan. Dan di Yeskiel 30 ayat 25 kita lihat di sini ini berbicara tentang kekuatan dari armsnya sebuah negeri atau kerajaan. Lalu kita ke Wahyu 12 ayat 5. Di sini ada iron yang sama dengan strength atau kekuatan atau kekerasan. Dan di sini ada rule atau memerintah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa arms itu adalah tenaga kekuatan pemerintahan. Di Wahyu 13 ayat 15 dikatakan, "And he had power to give life." Jadi kita tahu bahwa untuk memberikan life di sini adalah breath of death. Dan di sini untuk speak adalah undang-undang. Dan kita tahu bahwa peace di sini adalah kerajaan yang memerintah. Dan kata cause di sini artinya memaksa orang untuk mengikuti undang-undang. Jadi arms adalah kekuatan bangsa itu. Dalam hal ini, kekuatannya dalam undang-undangnya, dan ini adalah sipil. Jadi kita kembali lagi ke Daniel 11 ayat 31. Arms atau kuasa sipil akan bersekutu dengan dia. Dan dikatakan stand on his part, artinya setuju atau satu pikiran. Artinya kuasa sipil akan bergabung dengan dia dan mengotorkan pengertian sanctuary dengan cara priestly ministry disingkirkan. Artinya ajaran Trinitas yang mengatakan Yesus bukan anak Bapa itu adalah daily taken away. Kita lanjut baca di ayat 31. Setelah dia take away the daily, didirikanlah abomination that maketh desolate. Jadi
AOD terjadi setelah daily taken away. Jadi kita lihat di sini bahwa harus format cerita di buku Daniel. Dan format cerita itu yang membuat kita bisa melihat tandanya. Mari sekarang kita lihat format buku Daniel. Kita ke Wahyu 13 ayat 2. Di sini dikatakan bahwa the dragon gave him his power and his seat and great authority. Jadi kalau dragon memberikan kuasa, artinya dragon melakukan apa dengan dia? Jawabannya adalah salam tangan. Kita kembali ke Daniel 11 ayat 31. Arm shall stand on his part. Kuasa sipil akan berpihak dengan dia. Jadi kita kembali ke Wahyu 13 ayat 2. Dragon memberikan kuasanya. Artinya yang memiliki kuasa adalah dragon atau arms atau strength. Artinya yang menerimanya menerima kuasa sipil walaupun dia sendiri bukan badan sipil. Artinya dia akan menggunakan sipil punya kuasa untuk menjalankan agendanya. Untuk diberikan kuasa artinya kamu bisa memakai kuasa saya kapan saja untuk mendikte ajaran kamu. Di Wahyu 13 ayat 3 kita lihat di sini bahwa ada luka parah atau mematikan. Dan mematikan di sini artinya kehilangan kuasa sipilnya. Kita tahu bahwa tahun 1798 Berthier Prancis mengambil kembali kuasanya, di mana tahun 496 Clovis Prancis memberikan kuasanya. Jadi ini adalah Alfa dan Omega. Jadi luka parahnya sembuh waktu dia berjabatan tangan lagi dengan kuasa sipil. Itulah peristiwa Abomination of Desolation. Mari kita lihat tentang arms. Di Daniel 3 ayat 15, di sini kita tahu ada tangan, dan tangan di sini adalah kuasa sipil. Kita kembali ke Daniel 11 ayat 31. Kuasa sipil akan memberikan kuasanya. Wahyu 13 ayat 2. Dan kuasa sipil adalah dragon, dan di belakangnya kita tahu adalah setan. Dan di ayat 31 kita tahu akan dirusakkan pengertian sanctuary, atau dia akan menyingkirkan daily. Mari kita lihat di Ibrani 5 ayat 5 dan 6. Kita tahu di sini berbicara tentang Kristus yang tidak memuliakan dirinya sendiri untuk dibuat sebagai imam besar. Pertanyaannya di sini, kapan kamu tidak bisa mengangkat dirimu? Atau kapan orang tidak diangkat? Jawabannya, waktu lahir. Jadi tidak ada orang yang lahir langsung mengangkat dirinya. Tuhan Yesus tidak bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai imam besar. Artinya, dia harus diangkat menjadi imam besar. Konsep tidak bisa mengangkat adalah waktu lahir. Kenapa harus diangkat? Karena kamu lahir. Mari kita buktikan. Di ayat 5 dikatakan, But he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. Kamu adalah anak saya yang lahir dari saya. Itu sebabnya orang yang lahir tidak bisa mengangkat dirinya. Artinya, Yesus diangkat karena Yesus adalah anak. Kita kembali ke Daniel 11 ayat 31. Setelah dragon memberikan kuasanya kepada beast di Wahyu 13 ayat 2 dan menghancurkan pengertian sanctuary, Bapa, Anak, dan High Priest, di take away lah priestly ministry Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sebagai anak. Barulah muncul Abomination of Desolation. Jadi Abomination of Desolation karena daily taken away. Sanctuary strength pollute karena sipil dan kuasa gereja bersekutu. Di Daniel 12 ayat 11, sejak daily di taken away, hasil sipil dan gereja bersekutu, sampai ujungnya Abomination ada 1290. Sekarang pertanyaannya, kalau ini sudah terjadi, bagaimana bisa ini menjadi bagian kita? Jawabannya adalah luka parah sembuh. Jadi arm shall stand again on his part. Isunya di akhir zaman adalah daily taken away. Yesus Kristus bukanlah Son of God, dan daily sedang di taken away sekarang. Dari yang mengaku Advent, di take away daily-nya. Kalau itu sedang terjadi, kita sedang melihat abomination. Yesus katakan,
Waktu kamu melihat abomination of desolation, pastikan keluar dari kota. Daniel 12 ayat 11 berbicara yang sama dengan Daniel 11 ayat 31. Keduanya digabung adalah ke Matius 24 ayat 15. Akhir 1290 adalah luka parahnya. 1290 ada bagian di Wahyu 13 ayat 3a. Dan luka parah sembuhnya di bagian A terakhir. Di Wahyu 13 ayat 2 dan 3 dan Daniel 11 ayat 31 dan Daniel 12 ayat 11. Matius 24 ayat 15 dikatakan, waktu kamu lihat luka parah sembuh. Pertanyaannya, dari mana kita tahu luka parah sembuh? Gereja berjabat tangan dengan kuasa sipil. Pertanyaannya sekarang, apa artinya stand in the holy place? Artinya jangan tidur. Pertanyaannya, kenapa harus bangun kalau mau stand in the holy place? Karena di Yesaya 52 ayat 1 dikatakan, bangun-bangun o Sion, Jerusalem, the holy place. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa holy place adalah Jerusalem. Dan apa yang membuat tempat itu holy adalah kehadiran Tuhan. Yesus namanya adalah the Word. Dan the Word diungkapkan di Alkitab yang holy. Jadi Constitution Amerika berdasarkan Alkitab. Dan konstitusinya mulai diinjak-injak di Matius 24 ayat 15. Dan kita tahu di ayat 15 itu dibilang, barang siapa membaca, biarlah dia mengerti. Jadi semuanya harus dimengerti. Jadi kita sudah establish ini cerita apa? Cerita ini bisa dikatakan mulai tahun 496, lalu 508, lalu 538, lalu 1798. Abomination di buku Daniel paling kurang harus dimengerti dari tahun 496 dan seterusnya. Dan itu lamanya adalah 1290. 496 mulai kuasa pertama diberikan kepada papacy. Dan setelah itu 508 dan 538. Jadi arm shall stand on his part boleh kita ambil 496. Tapi Daniel 12 ayat 11 menekankan 508. Jadi papacy menang secara keagamaan waktu dia menyingkirkan bangsa Aryan. Itu namanya adalah theological victory, kemenangan dari teologi. Kemenangan Trinitas untuk menumpas Arianisme atau non-Trinitas. Kalau kita mau mengerti Matius 24 ayat 15, kita harus mengerti Trinitas yang adalah doktrin yang pollute sanctuary of strength. Dan yang take away the daily adalah Trinitas. Jadi ayat-ayat sesuai dengan tahun-tahunnya adalah Daniel 11 ayat 31, arm shall stand on his part, mulainya dengan Clovis tahun 496. Dan Daniel 12 ayat 11, from the time that the daily was taken away, itu 508. And place the abomination that maketh desolate, itu adalah 538. Jadi AOD Sedap 1798. Sedap artinya selesai sampai ujung, bukan mendirikan. Jadi di Wahyu 13 ayat 2 itu adalah 508 dan luka parah itu 1798. 538 sampai 1798, 42 bulan, 3,5 masa, 1260. Wahyu 13 ayat 2, 496, kuasa diberikan. Dan Clovis kita tahu sama dengan 24 ayat 15 atau September 24, 2015. Jadi sejarahnya, kuasa Katolik menggunakan kuasa sipil untuk membinasakan orang yang tidak percaya Trinitas. Lalu umat Tuhan yang mengabarkan malaikat ketiga mengajarkan kita harus percaya Trinitas. Advent yang bukan Advent mengatakan harus percaya Trinitas yang menyingkirkan bangsa Aryan. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk membinasakan. Jadi alasan kenapa disingkirkannya itu menjadi doktrin nomor 2 dari yang mengaku Advent. Apa artinya arm shall stand on his part? Kuasa sipil akan berpihak dengan dia. Di Efesus 5 ayat 23 kita tahu Kristus adalah kepala gereja.
Dan di Wahyu 12, ada dragon yang berdiri di depan wanita untuk membinasakan wanita atau gereja yang adalah tubuhnya Kristus. Di Wahyu 12 ayat 9, dragon adalah setan, dan setan mau menyerang tubuhnya Kristus. Kita tahu di Taman Eden, dia berhasil untuk menyerang tubuhnya Kristus. Di Kejadian 3 ayat 15, kita tahu di sini ada it, dan it ini adalah impersonal pronoun. Yang akan meremukkan kepala setan adalah it. Dan kalau saya injak kepala setan, kaki saya itu adalah it. Artinya yang dipatuk ular adalah his. Jadi yang akan menginjak kepala ular adalah it. Yang dipatuk ular adalah his. Artinya yang dipatuk adalah kaki yang menginjak, it dan his. Jadi kaki yang injak adalah it. Yang dipatuk sedang injak, his. Kaki yang menginjak adalah kaki yang dipatuk. Jadi kaki itu it yang adalah his. Jadi Kristus yang adalah kepala, pemilik dari kaki adalah kepala. Kepala punya kaki adalah gereja. Gereja adalah kakinya Kristus. Jadi yang menumbangkan adalah the mind of Christ. Kalau dipatuk artinya luka. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah luka dipatuk setan? Tidak pernah. Yesus tidak pernah dipatuk oleh setan. Jadi Hawa yang dipatuk, karena Hawa adalah tubuh bagian kaki. Hawa dipatuk, tapi yang menaklukkan adalah the mind of Christ. Jadi di Genesis 3 ayat 15, Yesus sudah katakan bahwa saya yang akan meremukkan kepala kamu. Kata lain kepalanya setan adalah the carnal mind. Harus ditaklukkan oleh the mind of Christ. Roma 8 ayat 7 dan 8. Jadi di Wahyu 12 ayat 4 kita lihat bahwa dragon berdiri di depan wanita untuk membinasakan anaknya. Waktu ini terjadi, anaknya belum lahir. Jadi secara spiritualnya, di Wahyu 13 ayat 2, dragon memberikan power kepada dia. Waktu dragon berdiri di hadapan wanita, dia mau memberikan power, seat, and authority. Di Revelation 12 tadi dia mau memberikan power, seat, and authority. Apa hubungannya dengan membunuh anaknya? Bukan itu spiritualnya. Untuk dia memberikan power, seat, and authority, dia mau wanita itu menerima kuasanya atau benih. Jadi di Eden, dia memberikan power, seat, and authority. Dari mana kita tahu? Hawa mendapatkan power, seat, and authority untuk digunakan untuk menjatuhkan Adam. Dia memberikan kuasanya ke gereja dan gereja menaklukkan seluruh dunia atau Adam pada waktu itu. Jadi setan bekerja melalui gereja yang murtad untuk menumbangkan seluruh dunia. Di Wahyu 12, waktu dia memberikan power, seat, and authority, kenapa hancur anaknya? Kalau dia memberikan benih kepada yang sedang mengandung, anaknya yang lahir akan mirip dengan setan, dan itu seperti membunuh karakter Kristus anaknya. Secara spiritualnya, dia mau membunuh Christ-like-nya dengan menanamkan benihnya. Buktinya, Kain dibunuh setan Christ-like-nya, karakternya lewat Hawa. Kalau kita gereja Kristus menerima anjuran raja-raja dunia, Christ-like karakter kita akan dibunuh. Dan kita tahu bahwa yang mau lahir adalah Christ. Kalau Christ mati, artinya karakter Christ di kita rusak. Di Kisah 9, Rasul Paulus membunuh karakter Christ di Stefanus. Di Matius 4 ayat 4 kita tahu jawabannya Tuhan Yesus adalah ada tertulis. Yesus mengeluarkan benihnya untuk didengar, sementara setan mau masukkan benihnya. Tidak berhasil karena yang keluar adalah benih bapaknya. Anjuran setan tidak akan bisa tembus kalau yang keluar ditangkis dengan benih bapaknya. Artinya, Yesus menyimpan benih bapaknya di dunia ini. Jawaban Yesus terhadap penggodaan tiada lain selain it is written. Kalau benih bapa kita simpan, kita tidak bisa berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 1 Petrus 1 ayat 23. Kita lanjut di Matius 4 ayat 8. Setan menunjukkan seluruh kerajaan bumi. Yesus bisa lihat kerajaan Roma.
Kerajaan Roma ini diberikan kepada wanita di Wahyu 13 ayat 2. Sebelum kerajaan Roma diberikan kepada wanita di Wahyu 13 ayat 2, kerajaan Roma yang sama disodorkan setan kepada Tuhan Yesus. Kalau ada dragon dan wanita, dia atau dragon mau memberikan kuasanya. Dan yang menerima adalah Wahyu 13 ayat 2. Akan diberikan kuasa sipil yang bisa digunakan untuk bisa menjalankan agenda spiritual. Dan yang menerima adalah papacy. Dan kita tahu Yesus tidak menerimanya. Karena papacy menerima, sign yang Yesus berikan untuk sudah mau tutup pintu adalah papacy terima apa yang Yesus tolak dengan tegas. Waktu kamu lihat ada gereja yang menerima anjuran setan, pintu sudah mau tertutup. Jadi kerajaan itu sudah pernah disodorkan kepada Yesus. Dan Yesus katakan, "Enyahlah engkau iblis, yang usir setan adalah the Son of God, bukan the Son of Man." The Son of God berbicara melalui the Son of Man, dan setan kabur. Di Lukas 4 ayat 38 sampai 39, kita tahu di sini Yesus menghardik demam, dan demam itu tunduk. Dan kita tahu, kita lanjut ke ayat 39 sampai 41, malaikat-malaikat setan juga keluar dari banyak orang dan berkata, "Oh, engkau adalah Kristus, anak Bapa." Kenapa bisa badan gereja mengatakan tidak, sedangkan iblis saja mengaku dia adalah anaknya God? Kalau Yesus bukan anaknya God, kamu tidak akan terbirit-birit keluar. Saking terbirit-biritnya, kamu tidak bisa tidak mengakui bahwa dia adalah anaknya God. Yang bisa mengusir iblis adalah the Son of God. Yang menjadi saksi bahwa Yesus adalah the Son of God adalah malaikat-malaikat setan. Lalu, malaikatnya katakan dia hanya peranan. Kenapa tidak terusir secara peranan? Itu artinya Yesus benar-benar adalah the Son of God. Dan kita lanjut baca, "And he, rebuking them, suffered them not to speak, for they knew that he was Christ." Kita tahu Christ itu adalah the Son of God. Dari mana kita tahu? Petrus katakan, "Thou art Christ, the Son of the living God," di Matius 16. Yang katakan kepada Petrus adalah rohnya Bapa. Kalau rohnya Bapa yang katakan kepada Petrus bahwa Kristus adalah anaknya God, rohnya Kristuslah, rohnya Bapalah yang mengusir iblis dalam bentuk jari. Finger of God cast out devils. The Spirit of God cast out devils. Jadi ini adalah jarinya Kristus. The Son of Man tidak ada kuasa ilahi. Jadi yang mengusir adalah Jesus Christ, the Son of God. Yang mengusir adalah Jesus Christ, the Son of God, which is God in infinity, not God in personality. Apa gunanya untuk tahu Christ bukan main God in infinity even though bukan God in personality? Itulah yang menolong kita semua untuk berhenti berdosa dalam pikiran sekalipun. Kuasa dahsyat Yesus mengusir setan. Kuasa itulah yang kalau kita percaya bisa membuat kita dalam pikiran pun tersinggung pun tidak. Artinya kita bisa meninggalkan dosa kalau iblis saja lari. Kalau setan diusir dan dia lari, kenapa kita tidak bisa mengusir setan juga dengan kehadiran Kristus dalam hidup kita? Asal kita mau dan bertekad, percaya bahwa Yesus bisa. Jangan pernah kita katakan tidak bisa. Karena kita tidak bisa, Yesuslah yang bisa. Apa gunanya tahu kuasa Kristus yang dahsyat kalau kita tidak mendapatkan benefitnya? Apa gunanya kita belajar Alkitab kalau digoda kita selalu kalah, kalau tidak ada hasilnya? Dan apa gunanya increase of knowledge tapi tidak ada benefit kenyataan dalam kehidupan kita?